Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan lanjutin dong gua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut di mana ketika turnamen bajak laut sudah mau dimulai, Pavilion Tianbao tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Yang ternyata orang itu adalah penguasa Pulau Tianlun dan anaknya yang bernama Tuan Muda Lun Wuchang. Di sana penguasa pulau hanya bilang jika Pavilion Tianbao bisa memenangkan turnamen ini, maka ia akan mengundang ayahnya untuk ngobrol berdua. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Tentunya mengetahui kalau Master Shao kali ini tidak membawa penempas senjata ataupun alkemis yang hebat, penguasa pulau pun benar-benar sangatlah senang. Apalagi anaknya juga meyakinkan kalau Aula Lanjin dan Pavilion Bayangan sudah sangatlah siap. Berbeda dengan Lord Muyun, karena turnamen pertama adalah membuat pil atau turnamen alkemis, ia pun langsung masuk ke arenanya. Di sana penguasa Pulau Suensa yang melihatnya, ia pun masih sangatlah ragu kalau pria tersebut bernama Muyun. Tapi Tuan Muda Suyi hanya mengatakan kalau doi beneran mengenalkan diri sebagai Muyun. Apalagi ialah yang mewariskan keterampilan kitab darah kuno dari leluhurnya kemarin. Yang pada akhirnya penguasa Pulau Tianlun pun mengumumkan kalau turnamen akan segera dimulai. Di mana turnamen ini diisi oleh 3 pebisnis terbaik yaitu Aula Lanjin, Pavilion Bayangan, dan Pavilion Tianbao. Jelas peraturannya cukuplah simpel di mana untuk pertandingannya akan ada 3 turnamen. Yang pertama turnamen alkemis, kedua turnamen menempas senjata, dan terakhir adalah turnamen bela diri. Tentunya siapapun yang bisa memenangkan salah satu dari turnamennya, maka ia akan mendapatkan hak perdagangan di sepertiga 72 pulau. Namun jika bisa memenangkan semua turnamen, maka 2 musuh lainnya tak boleh berbisnis di 72 pulau lagi dan harus menyerahkan semuanya kepada para pemenang. Yang pada akhirnya turnamen pertama atau turnamen alkemis pun resmi dimulai. Tentunya Jin Buji dari Aula Lanjin, ia tak mau basa-basi lagi dan langsung memutuskan untuk membuat pil pembuka 7 lubang surgawi. Berbeda dengan Pavilion Bayangan, perwakilannya langsung memutuskan untuk membuat pil pemulihan jiwa, di mana pil ini memiliki efek yang besar kepada praktisi Derana Peribulu untuk membuka jiwa sejati dan membimbing pertumbuhan dari jiwa sejati. Tapi di sana Jin Bui yang melihatnya tetap merasa di atas angin karena katanya pemenang dari turnamen alkemis ini pasti adalah mereka. Sedangkan untuk turnamen menempas senjata pasti dimenangkan oleh Pavilion Bayangan. Bahkan turnamen bela diri juga pasti dimenangkan oleh Pavilion Bayangan. Dan oleh sebab itulah rencana mereka akan berjalan mulus karena Pavilion Tianbao tak akan mendapatkan satu kemenangan pun. Namun jelas Lord Muyun yang memang ahli dalam segala hal, ia juga memutuskan untuk membuat pil pembuka 7 lubang surgawi. Sontak semua yang melihatnya benar-benar antusias karena Lord Muyun sudah berniat menyaingi praktisi sebelah. Sedangkan untuk Jin Buyi, ia yang mendengarnya tetap saja meremehkannya. Apalagi Lord Muyun hanyalah seorang pengawal yang tak dikenal sama sekali. Tapi di sana Lord Muyun juga tak mau basa-basi dan menegaskan kalau ialah yang akan memenangkan pertandingannya. Jelas penguasa Pulau Suensa yang melihatnya, ia pun lagi-lagi menanyakan kepada anaknya apakah Lord Muyun yang ia temui kemarin beneran ada di sini. Sontak karena Lord Muyun sedang berada di mode penyamaran, Suyi tak mengenalinya sama sekali. Tapi yang bisa ia pastikan kalau suaranya sama seperti Lord Muyun yang ia temui. Alhasil sang ayah pun langsung menyadari kalau Lord Muyun pasti sedang melakukan penyamaran untuk melakoni turnamen ini. Sedangkan di arenanya, di sana Lord Muyun malah asal-asalan dalam membuat pil sampai menjatuhkan tutup tungkunya. Sontak semua yang melihatnya langsung tertawa lepas dan meremehkan Lord kita itu. Tapi untungnya untuk Master Shao ia masih mempercayainya. Walaupun di arena Jin Buyi akhirnya berhasil menyempurnakan pil miliknya. Sejadi Jin Buyi berhasil memurnikan pil 7 lubang surgawinya dengan 5 garis. Tentunya ia benar-benar sangatlah senang dan langsung memberikan pil tersebut kepada penguasa pulau sebagai tanda persahabatan mereka.
Yang sudah jelas penguasa pulau juga sangatlah senang dan dengan senang hati mau menerimanya. Tapi di sana untuk Lord Muyun ia hanya bilang kalau itu hanyalah pil garis 5 yang tak ada apa-apanya ya lur ya. Waduh. Sontak Jin Buyi yang mendengarnya ia pun sangatlah kesal dan menantang agar Lord Muyun menunjukkan pil buatannya. Bahkan ia juga sedikit menyinggung kalau pil Lord Muyun pasti tak akan ada garisnya. Alhasil Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali dan berniat menunjukkan pil miliknya. Tapi di sana para penonton yang melihatnya masih saja meremehkannya dan tak yakin dengan pil buatan dari Lord Muyun. Sedangkan di arena di saat itu jugalah di sudut sebelah atau pavilion bayangan ternyata praktisinya malah gagal dalam membuat pil dan tungkunya pun sampai meledak. Sontak hal itu menjadi bahan tertawaan bagi para penonton termasuk Lord Muyun kita. Namun di sana Jin Buyi tetap tak mau basa-basi dan langsung menyuruh Lord Muyun untuk segera menunjukkan pil miliknya. Yang pada akhirnya Lord Muyun juga tak mau basa-basi lagi dan langsung menunjukkan pil miliknya. Di mana ia menyuruh Jin Buyi itu sendirilah yang menghitung garis dari pil tersebut. Awalnya Jin Buyi yang melihatnya ia masih sangatlah pede karena memang pil buatan Lord Muyun hanya memiliki 2 garis saja. Tapi jelas sebagai Raja Peri garisnya belum berhenti sampai di situ dan langsung menyamai rekornya tadi yaitu 5 garis. Sontak semua yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Apalagi pil Lord Muyun masih belum selesai dan terus-terusan memunculkan garis yang baru sampai ke pil garis 10. Dengan ini Lord Muyun berhasil menciptakan pil obat 10 garis yang notabene sangatlah langka. Jelas Lord Muyun sendiri ia pun hanya mengatakan kalau pemenang seharusnya sudah ditentukan. Apalagi pil 10 garis tak akan bisa dipalsukan sama sekali. Alhasil penguasa pulau Tianlun pun mau tak mau ia pun memberitahukan kalau pemenang dari turnamen pertama adalah Pavilion Tianbao. Sontak pavilion bayangan yang melihatnya ia pun sangatlah kesal dan langsung memprovokasi karena katanya di turnamen kedua nanti Lord Muyun tak akan bisa memenangkannya. Tapi jelas Lord Muyun sendiri juga tak gentar sama sekali dan tak akan memberikannya sebuah harapan. Yang pada akhirnya turnamen kedua atau penempa senjata pun resmi dimulai. Sejadi pertandingan kedua ini standarnya adalah senjata suci kelas rendah, di mana mereka bebas menyiapkan bahan-bahan sendiri untuk menciptakan senjata suci kelas rendah berdasarkan kekuatan magic dan spiritual. Tak hanya itu, penguasa pulau juga mengatakan kalau beberapa tahun yang lalu bawahannya menemukan sebuah harta karun, di mana harta ini disebut sebagai batu pemeriksaan senjata sejati yang dapat mengetahui kekuatan dari sebuah senjata. Sebagai contoh, ia meletakkan tombak miliknya untuk dicek kekuatannya. Dijelaskan setelah senjata diletakkan, batunya akan memunculkan 7 warna berbeda berdasarkan karakteristik dari kekuatan, atribut, ketangguhan, kekakuan, dan lain-lain. Selain itu, untuk melihat seberapa kuat senjata mereka, 7 warna tersebut akan memiliki ketinggian yang sama. Bahkan semakin tinggi cahayanya, maka senjatanya bisa dibilang sudah sempurna tanpa cacat sedikit pun. Sontak Lord Muyun yang melihatnya ia pun langsung mengetahui kalau 7 warna ini mewakili 7 atribut yang berbeda dari senjata suci. Tentunya semakin tinggi cahayanya senjata sucinya berarti semakin kuat. Jelas pavilion bayangan yang melihatnya lagi-lagi ia pun menantang Lord Muyun secara langsung, di mana ia akan membuat sebuah pedang yang katanya adalah raja dari segala senjata. Alhasil Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali dan akan membuat senjata pedang juga. Bahkan karena di 3000 dunia kecil ini bahan-bahannya sangatlah bagus, Lord Muyun berniat untuk membuat pedangnya sendiri untuk menemani pedang yang satunya. Tapi di sana setelah ia menempa pedang miliknya, tanpa diduga pedang yang dihasilkan oleh Lord Muyun adalah pedang hitam layaknya pedang yang gosong ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di turnamen kedua yaitu menempa pedang. Tapi di sana melihat Lord Muyun yang sudah membuat pedang yang gosong, semua langsung meremehkan dan mentertawakannya. Sontak Lord Muyun sendiri ia pun hanya mengatakan kalau pedang tidak dilihat dari luarnya saja. Tentunya ia sengaja membuat pedang seperti ini untuk membuat mereka diam. Namun jelas Master Yingzhan dari pavilion bayangan ia pun tetap saja meremehkannya. Bahkan ia yakin kalau Lord Muyun pasti tak akan bisa mengukir pola untuk senjatanya itu. Sontak Lord Muyun sendiri ia pun tak mau meladeninya karena memang untuk mengukir pola ini tidaklah terlalu sulit. Bedanya kali ini ia malah sedikit bingung pola apa yang akan ia ukir.
Yang pada akhirnya karena pedang gosong ini adalah pedang Silent Heart, Lord Muyun berniat mengukir pola silent aja agar cocok dengan pedangnya. Sementara di sisi lain, praktisi dari Aula Lanjin tanpa diduga ia menjadi orang pertama yang berhasil menyempurnakan pedang miliknya. Tentunya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung meletakkan pedangnya di batu pemeriksaan untuk melihat seberapa kuat pedang tersebut. Sayangnya pedang milik Aula Lanjin ini tidaklah terlalu wow, karena memang ketinggian dari warnanya hanyalah 4 meter saja yang menandakan kalau pedang miliknya adalah pedang di tingkat 4. Sontak para penonton juga tidaklah antusias dan tampak biasa aja. Balik lagi ke arenanya, di sana Master Ying juga akhirnya selesai menyempurnakan pedang miliknya. Tentunya dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia pun juga langsung meletakkan pedang miliknya ke batu pemeriksaan. Yang sudah jelas layaknya kandidat juara, pedang milik Master Ying warnanya langsung mencapai ketinggian 7 meter yang menandakan kalau pedangnya adalah di tingkat 7. Sontak kali ini para penonton pun langsung dibuat antusias dan beranggapan kalau Master Ying lah yang akan memenangkan turnamen kedua. Berbeda dengan Asing dan Master Shao, mereka sudah mulai khawatir karena memang pola milik Lord Muyun masih belum selesai. Bahkan jika dilihat dari gerakannya, Lord Muyun seperti tidaklah mahir dalam menempa senjata. Tentunya tak hanya mereka berdua, penguasa Pulau Swensa juga beranggapan hal yang sama dan mengatakan kalau Lord Muyun hanya memiliki kemampuan dalam membuat pil saja. Tapi sayangnya seketika itu juga anggapan mereka pun langsung dibungkam karena terlihat Lord Muyun akhirnya berhasil menyempurnakan pedang miliknya. Jelas tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun juga langsung meletakkan pedangnya ke batu pemeriksaan. Alhasil semua yang tadinya meremehkannya sekarang langsung dibuat kaget dengan kekuatan dari pedang yang gosong. Dimana selain ketinggian warnanya yang mencapai 15 meter, tingginya juga sama semua. Bahkan penguasa Pulau Tianlun sampai dibuat diam karena ia tak pernah melihat pedang seperti ini. Jelas Lord Muyun sendiri ia pun lagi-lagi mengatakan sepertinya pemenang sudah ditentukan. Bahkan jika penguasa pulau tidak percaya, ia bisa menggantinya dengan batu pemeriksaan yang lain. Yang tanpa diduga perkataan tersebut membuatnya sangatlah marah karena menurutnya Lord Muyun sudah meremehkan harta miliknya. Tak hanya penguasa pulau, Master Ying juga tak percaya akan hal itu. Apalagi menurut yang ia tahu, senjata suci kelas rendah itu hanya mencapai 10 tingkatan. Alhasil ia pun malah menuduh Lord Muyun sebagai penipu dan berniat menghajarnya di tempat itu. Sontak sebagai raja peri tertinggi, Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali dan sangat siap untuk meladeninya, ya kan? Wede, sikat Lord. Sementara untuk Master Ying, ia masih tak percaya kalau senjata suci tingkat 7-nya bisa dikalahkan oleh senjata milik Lord Muyun. Tapi Lord Muyun sudah tak mau basa-basi lagi dan menantangnya secara langsung. Di mana mereka akan sama-sama memberikan serangannya dan melihat pedang siapa yang terkuat dan pedang siapa yang patah duluan. Jelas Master Ying yang mendengarnya ia pun langsung sangatlah pede karena memang ia sudah berada di ranah Pribulu tingkat ketiga. Berbeda dengan Lord Muyun yang masih tertahan di ranah Pribulu tingkat ke-1. Namun tentunya Lord Muyun juga tak gentar sama sekali. Bahkan ia sempat-sempatnya memprovokasi musuhnya itu. Yang pada akhirnya mereka berdua pun langsung memberikan serangannya masing-masing. Yang tanpa diduga dengan mata tertutup aja, Lord Muyun sudah bisa membuat pedang milik Master Ying patah memata, ya kan? Wede. Sontak semua yang melihatnya benar-benar dibuat kaget termasuk Master Ying itu sendiri. Sedangkan untuk Lord Muyun ia hanya tertawa tipis dan lagi-lagi meremehkan musuhnya itu. Apalagi selain berhasil mematahkan pedangnya tadi, Master Ying juga menerima luka yang parah. Tentunya Lord Muyun sendiri hanya mengatakan jika tak bisa menandingi maka jangan sekali-sekali menantangnya. Yang pada akhirnya penguasa Pulau Tianlun pun menyatakan kalau pemenang dari turnamen kedua ini adalah Pavilion Tianbao. Selain itu sebelum memulai pertandingan ketiga ia memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu sembari mereka mempersiapkan diri. Jelas Master Shao yang baru melihat kemampuan dari Lord Muyun, ia benar-benar sangatlah senang. Apalagi Lord Muyun ahli dalam 2 bidang sekaligus. Bahkan ia sampai berniat untuk meningkatkan jabatan dari Lord Muyun. Tapi di sana Lord Muyun hanya mengatakan kalau pertandingan masih belum selesai. Tentunya masih ada 1 pertandingan lagi untuk mereka menyapu bersih.
Alhasil Master Shao pun hanya mengatakan agar Lord kita melakukan saja yang terbaik. Apalagi di pertandingan ketiga nanti, Paviliun Bayangan akan mengirim seorang pembunuh bayaran yang bernama Shin Zetian. Sejadi meskipun masih berada di ranah peribulu tingkat ke-1, Zetian ini adalah pembunuh terbaik di Paviliun Bayangan. Bahkan ia pernah membunuh praktisi di ranah peribulu tingkat ketiga. Tapi jelas layaknya Raja Peri, Lord Muyun tak gentar sama sekali. Namun lagi-lagi Master Shao tetap saja mengingatkan agar Lord kita berhati-hati. Apalagi mereka sudah memenangkan 2 pertandingan yang menandakan di pertandingan ketiga mereka pasti akan diincar. Tapi Lord Muyun masih dengan pede mengatakan kalau ia tak takut akan hal itu. Terlebih lagi ia mendapatkan dukungan dari Paviliun Tianbao. Yang pada akhirnya penguasa pulau pun mengumumkan soal pertandingan yang ketiga. Sejadi pertandingan ketiga ini akan diadakan di medan magnet asing, di mana medan tersebut adalah pusat latihannya Paviliun Bayangan untuk menguji para pembunuhnya. Tak hanya itu, di dalam medannya seseorang akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan kekuatan jiwa dan juga esensi sejati. Jadi bisa dibilang mereka hanya akan menggunakan intuisi dan persepsi dalam pertandingan ini. Tentunya siapapun yang bisa keluar hidup-hidup lebih dulu, maka ialah yang akan memenangkannya. Yang pada akhirnya penguasa pulau pun menyuruh setiap sektenya untuk mengirimkan para pembunuhnya masing-masing. Jelas Paviliun Bayangan sendiri mereka sudah sangat siap akan hal itu. Berbeda dengan Aula Lanjin karena mereka tak pandai dalam hal pembunuhan, jadi mereka memutuskan untuk menyerah saja. Di sana tanpa diduga karena ini adalah turnamen terakhir, jadi Zetian pun menyarankan agar penguasa pulau mengaktifkan labirin juga di dalam medan tersebut. Sontak semua lagi-lagi dibuat kaget termasuk penguasa pulau. Karena memang dengan aktifnya labirin, para praktisi benar-benar akan kesulitan termasuk Zetian itu sendiri. Alhasil penguasa pulau pun hanya meminta pendapat dari 3 kekuatan utama yang mengikuti turnamen ini. Yang sudah jelas mau itu Paviliun Bayangan dan Aula Lanjin, mereka langsung setuju akan hal itu. Sontak Master Shao yang mendengarnya ia benar-benar sangatlah marah. Karena memang mereka sudah menggabungkan kekuatannya untuk menyudutkan Paviliunnya. Bahkan ia langsung menyuruh Lord Muyun untuk menyerah saja dalam turnamen ini. Tapi jelas sebagai Raja Peri, Lord Muyun menolak akan hal itu. Apalagi ia juga ingin melihat apakah 2 kekuatan ini bisa menandinginya. Selain itu, ia juga ingin memperlihatkan kepada semuanya kalau Paviliun Tianbao adalah yang terkuat dibandingkan mereka berdua. Ya lur ya, widih. Yang pada akhirnya karena semuanya tidak keberatan, penguasa pulau pun langsung memasang labirinnya dan langsung memulai turnamen ketiga. Tentunya sebelum masuk, Master Shao sangatlah berterima kasih kepada Lord Muyun. Tapi di sana Lord Muyun hanya bilang kalau ia adalah pengawalnya, jadi sudah menjadi tugasnya untuk melayaninya. Jelas untuk Master Shao ia jangan sampai lupa saja soal syarat-syarat yang ia janjikan kemarin, ya kan? Cerita berlanjut di mana pertandingan ketiga dari turnamen bajak laut sudah dimulai. Di sana Lord Muyun dan Zetian sudah memasuki medan magnet yang sudah dipasangkan oleh sebuah labirin. Tentunya karena medan magnet ini dibuat oleh Paviliun Bayangan, Zetian benar-benar sangatlah pede karena memang ia sudah memahami tempat tersebut dari waktu dan lokasi. Berbeda dengan Lord Muyun yang tak tahu apa-apa tentang medannya ini. Tapi jelas untuk Lord Muyun di sana ia masih sangatlah santuy dan tak gentar sama sekali. Bahkan ia hanya mengatakan jika mereka ingin membunuhnya, maka lihat saja nanti. Sementara di luar, penguasa pulau pun hanya mengatakan agar mereka menunggu saja di pinggir arena. Karena memang turnamen ketiga ini pasti akan memakan waktu 1 jam lebih. Alhasil mereka pun tak keberatan sama sekali. Namun di sana Jin Buyi langsung merasa di atas angin karena memang pertandingan ini adalah spesialis Paviliun Bayangan. Tentunya selama mereka bisa membunuh Lord Muyun di sini, maka pembagian pasar di 72 pulau masih bergantung dengan kesepakatan mereka berdua. Sama halnya dengan Master Ying, ia juga sangatlah pede kalau Lord Muyun pasti akan hancur berkeping-keping, ya kan? Waduh. Sontak Master Shao yang mendengarnya, ia pun langsung dibuat panik karena musuh ternyata sudah merencanakannya. Tapi jelas sebagai asistennya, Asing mencoba menenangkan dan meyakinkan jika memang keadaan tidak baik-baik aja, ia masih memiliki sebuah cara untuk membawa masternya keluar.
Namun tanpa diduga, Master Shao malah menolak akan hal itu dan mengatakan jika memang Lord Muyun tidak keluar, mereka tak akan meninggalkannya, melainkan ia akan mengumpulkan para pasukan untuk mencari Lord Muyun di dalam. Ya lur ya, wede. Sama halnya dengan Pulau Suensa, di sana mereka juga sangatlah kesal karena memang Aula Lanjin dan Paviliun Bayangan ternyata sudah bekerja sama. Tapi meskipun begitu, penguasa pulaunya masih sangatlah yakin kalau Lord Muyun pasti bisa melewatinya. Bahkan jika Lord Muyun juga tidak keluar, maka ia pasti akan menerobos masuk dan menyelamatkan Lord kita itu. Tentunya sebagai perwakilan dari Pulau Suensa, mereka juga tak takut sama sekali dengan pulau-pulau yang lain. Balik lagi ke medan magnet, di sana Zetian malah sangatlah kesal karena ternyata dari tadi ia tidak menemukan Lord Muyun sama sekali. Bahkan untuk yang kali ini ia menantangnya secara langsung agar Lord Muyun mau keluar dan bersaing hidup dan mati dengan dirinya. Alhasil Lord Muyun yang melihatnya, ia pun akhirnya menunjukkan diri sembari memberikan sedikit serangan. Sontak Zetian yang melihatnya benar-benar dibuat kaget karena memang ia tak bisa merasakan keberadaan dari Lord Muyun sama sekali. Tapi karena Lord Muyun sudah muncul, ia akhirnya mulai bergerak dan mencoba membunuh Lord kita itu. Berbeda dengan Lord Muyun, ia langsung dengan gaya soknya dan memprovokasi musuhnya itu. Apalagi ia memutuskan untuk masuk ke sini ini bukan tanpa persiapan sama sekali, melainkan ia juga sudah memahami medan magnetnya. Sementara untuk Zetian, karena mereka sama-sama di ranah Pribulu tingkat ke-1, jadi ia tak takut sama sekali dan akhirnya menyerang juga. Tapi sayangnya Lord Muyun masih dengan santuy bisa menghalau semua serangan itu. Bahkan di sana ia sedikit meremehkannya. Sontak Zetian lagi-lagi sangatlah kesal dan pasti akan menunjukkan bagaimana cara mereka membunuh. Namun Lord Muyun hanya mengatakan dimanapun mereka berada, kekuatan adalah yang paling penting. Apalagi untuk pedangnya ini belum ia pahami sama sekali. Alhasil ia pun akan menyebut pedangnya sebagai pedang naga tersembunyi, yang menandakan kalau ia pasti akan membunuh para musuhnya dengan cara yang tidak terduga. Tapi di sana ketika Lord Muyun bacot gaming, tanpa diduga Zetian langsung memanfaatkan akan hal itu dan menyerangnya secara langsung. Alhasil serangan tersebut langsung menyebabkan getaran di portal luarnya. Sontak semua yang melihatnya langsung beranggapan kalau sebentar lagi seseorang pasti akan keluar. Tentunya untuk Master Ying, ia pun langsung dengan pede mengatakan kalau Zetian lah yang akan keluar duluan. Tapi tanpa diduga di saat itu jugalah portalnya tiba-tiba malah meledak dan memunculkan satu orang saja, yaitu Lord Muyun kita. Dimana Lord Muyun sudah gosong semua dan masih sehat walafiat. Sontak semua lagi-lagi dibuat kaget. Apalagi Lord Muyun bilang kalau medan ini sangatlah luar biasa. Jelas Master Ying yang melihatnya masih tak percaya kalau Lord Muyun bisa keluar dari medannya. Yang ternyata ketika Zetian menyerang Lord Muyun tadi, ia hanya menyerang cloningan dari Lord Muyun saja. Alhasil Lord Muyun yang asli pun muncul dan memberikan serangan balik serta meledakkan tempat tersebut. Sontak Master Ying pun langsung menanyakan di mana Zetian sekarang. Sayangnya Lord Muyun hanya bilang mungkin Zetian sudah tersesat di dalam sana dan tak bisa keluar lagi. Alhasil mereka pun lagi-lagi dibuat kesal karena memang dengan begini Lord Muyun sudah membunuh Shin Zetian, ya kan? Waduh. Tentunya Master Ying masih tak percaya karena katanya medan magnet dengan labirin itu sebenarnya tak berpengaruh kepada elit dari Paviliunnya. Jelas ia pun lagi-lagi menanyakan bagaimana Lord Muyun bisa membunuh Shin Zetian. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun akhirnya sadar kalau Shin Zetian sudah pernah melewati labirin itu. Tapi sayangnya hal itu juga tidaklah berpengaruh dan ia tetap meninggoy di dalam. Alhasil Master Ying pun benar-benar sangatlah kesal karena ternyata Shin Zetian itu adalah anak kesayangan dari ketua Paviliunnya. Tentunya ia pun malah mengancam karena Lord Muyun sudah membunuhnya, maka Lord Muyun juga pasti akan meninggoy. Jelas Lord Muyun yang memang tak suka diancam, ia pun juga sangatlah kesal dan sedikit menyinggung balik. Yang pada akhirnya di tengah-tengah perdebatan itu, penguasa pulau pun mengumumkan karena 3 turnamen dimenangkan semua oleh Paviliun Tianbao. Jadi sesuai dengan aturan, Aula Lanjin dan Paviliun Bayangan harus meninggalkan 72 pulaunya. Di sana penguasa pulau sebenarnya juga sangat kecewa dengan kegagalan ini. Apalagi 2 Paviliun yang sudah menyatu malah dipermalukan oleh Lord Muyun sendiri. Alhasil ia pun juga tak mau ikut campur lagi dan bergegas pergi.
Sama halnya dengan Lord Muyun, ia juga sedikit menyinggung dan mengusir kedua musuhnya itu. Tentunya tak lupa ia juga sedikit sarkas dan mengatakan jika toko mereka masih banyak barangnya, maka Pavilion Tianbao siap membayarnya dengan harga yang murah. Waduh. Tak hanya dia, Master Shao juga tak tinggal diam dan mengatakan kalau semua penonton di sini akan menjadi saksi kemenangan mutlak dari Pavilionnya. Yang pada akhirnya Aula Lanjin dan Pavilion Bayangan mau tak mau mereka pun meninggalkan 72 pulau. Di sana Patriarch Xuanzai yang melihatnya, ia pun langsung memuji Lord Muyun yang sangatlah berpengaruh. Bahkan ia bilang jika anaknya memiliki 1/1000 dari kebijaksanaannya, maka ia pasti akan tenang. Balik lagi ke Lord Muyun, di sana di kapal ternyata Lord Muyun tak terluka sama sekali, melainkan ia gosong tadi hanya untuk mengelabuhi semua orang. Alhasil Master Shao yang mendengarnya ialah yang sangatlah kesal karena memang sedari tadi ia sudah mendorong Lord Muyun sampai ke sini. Tapi sayangnya kali ini Lord Muyun memiliki jawaban untuk melawan karena memang ia memenangkan semua turnamennya. Namun di sana meskipun memenangkan semuanya, tapi Master Shao tetap saja khawatir kalau dua musuhnya pasti tak diam begitu saja. Namun lagi-lagi Lord Muyun sudah memiliki rencana sendiri, di mana ia bilang kalau mereka hanya perlu mengeluarkan banyak pil obat dan senjata roh serta menjualnya dengan harga yang murah. Dengan begitu mereka sudah menunjukkan kepada semuanya kalau mereka sudah memiliki cabang utama di 72 pulau. Bahkan dengan begitu jugalah semua orang pasti beranggapan kalau Pavilion Tianbao bisa mempengaruhi kebutuhan dari 72 pulaunya. Alhasil Master Shao yang mendengarnya, ia pun lagi-lagi sangatlah senang. Bahkan ia bilang memilih Lord Muyun sebagai pengawal kemarin memang pilihan yang tepat. Yang pada akhirnya karena semua sudah selesai, Lord Muyun juga bergegas pergi karena katanya ia masih ingin menyelesaikan satu hal lagi. Yang ternyata di malam harinya Lord Muyun pergi ke Pulau Xuanzai dan beneran menemui penguasa pulaunya. Jelas melihat penguasa pulau yang sudah menunggunya, Lord Muyun langsung memujinya karena katanya penguasa pulau tidaklah mempermalukan leluhurnya. Sontak penguasa pulau yang mendengarnya, ia pun cukuplah kaget dengan perkataan tersebut. Bahkan ia sampai menanyakan apa maksudnya. Tapi di sana Lord Muyun langsung menyuruhnya untuk menceritakan semua tentang leluhurnya. Dengan begitu ia pasti akan mengerti. Awalnya penguasa pulau masih sangatlah ragu untuk menceritakannya, apalagi ia masih tak tahu identitas dari Lord Muyun. Namun Lord Muyun langsung menanyakan apakah penguasa pulau percaya kalau ia adalah Muyun. Yang tanpa diduga penguasa pulau langsung mempercayai. Bahkan ia bilang sejak mendengar nama Lord Muyun yang sama dengan Yang Mulia Yun 10.000 tahun yang lalu, ia sangatlah penasaran. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menyuruhnya untuk menceritakan tentang leluhurnya 10.000 tahun yang lalu dan juga pasang surut dari Pulau Xuanzai selama ini. Sejadi 10.000 tahun yang lalu aliansi Yun diserang oleh Gunung Suangkong. Sontak leluhurnya yang mengetahui berita itu benar-benar sangatlah marah dan mencoba menyerang balik Gunung Suangkong. Tapi sayangnya di perjalanan ia malah dibunuh oleh beberapa kekuatan kuat yang ada di 1000 dunia besar. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga ikutlah marah. Bahkan ia mengatakan sebenarnya lebih baik Su Xiaola yang terlahir lagi daripada dirinya ini. Alhasil Lord Muyun pun menanyakan siapa yang membunuh leluhurnya itu. Tapi sayangnya penguasa pulau tak tahu sama sekali, melainkan yang ia tahu pembunuhnya hanyalah seseorang dari 1000 dunia besar. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menanyakan apakah penguasa pulau mengetahui soal teknik kitab darah kuno. Yang sudah jelas karena itu adalah teknik buatan leluhurnya 10.000 tahun yang lalu, penguasa pulau juga mengetahui akan teknik tersebut, ya lur ya. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun menyinggung soal kitab darah kuno, di sana ia pun menceritakan kalau Suyi atau anak dari penguasa pulau sudah membangkitkan darah leluhurnya. Bahkan ia juga sudah mengajarinya teknik kitab darah kunonya. Tentunya untuk saat ini penguasa pulau tak boleh mengganggu anaknya dulu, apalagi sampai menyuruhnya untuk bertarung hidup dan mati. Sontak penguasa pulau yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Lord Muyun bilang kalau ia juga akan mengajarinya ketiga lapisan dari kitab darah kuno. Tapi sebelum itu yang perlu ia ingat, teknik ini tak boleh dibagikan kepada orang lain dan hanya boleh dibagikan kepada orang terdekat dari keluarga Su. Jika tidak, maka keluarga mereka pasti akan hancur. Untungnya penguasa pulau yang bernama Su Wuxing ini tak keberatan akan hal itu dan berjanji pasti akan menjaga fondasi dari Pulau Xuanzai. Tentunya ia juga sangatlah berterima kasih atas kebaikan dari Lord Muyun ini.
Tapi jelas Lord Muyun juga tak terlalu memperdulikannya dan hanya mengatakan kalau mereka memiliki musuh yang sama yaitu Gunung Suangkong. Jelas untuk kedepannya mereka harus bekerja sama. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun langsung mewariskan teknik kitab darah kuno kepada penguasa pulau. Di sana ia hanya bilang mungkin inilah yang bisa ia bantu. Jelas meskipun nanti keluarga Su tak dapat melawan Pulau Tianlun, ia tetap tak boleh mengungkapkan kekuatannya ini. Karena memang kitab darah kuno ini adalah hasil usaha keras leluhur mereka. Tentunya tugasnya hanya satu, yaitu fokus berlatih saja dan menyempurnakan teknik tersebut. Sampai Lord Muyun lah yang akan datang ke sini lagi dan memberitahukan apa yang harus ia lakukan. Untungnya lagi-lagi penguasa pulau pun tak keberatan sama sekali. Tapi ia tetap menanyakan siapa Lord Muyun sebenarnya. Namun di sana Lord Muyun hanya bilang kalau ia memang adalah Muyun. Tapi kejadian hari ini anggap saja tak pernah terjadi. Selain itu, Lord Muyun juga mengatakan kalau Pulau Suensa tetap akan menjadi yang terkuat di seluruh 3000 dunia kecil. Karena memang sebentar lagi Gunung Suangkong pasti akan ia hancurkan. Wede. Yang pada akhirnya sembari meninggalkan pulau tersebut, Lord Muyun mengatakan kalau seharusnya penguasa pulau memanggilnya dengan sebutan leluhur Yun. Sontak penguasa pulau lagi-lagi sangatlah kaget dan langsung melihat patung dari Yang Mulia Yun 10.000 tahun yang lalu. Tapi ketika ia mau menanyakannya, Lord Muyun sudah tak ada lagi. Yang pada akhirnya ia pun hanya tertawa tipis karena katanya Pulau Suensa sudah terselamatkan. Sementara untuk Lord Muyun, ia malah menyebut nama Sising yang katanya sangatlah mudah tersinggung. Jelas ia juga sedikit mengkhawatirkan bagaimana keadaannya sekarang. Tak hanya Sising, Lord Muyun juga mengkhawatirkan naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Bahkan untuk gurunya, takutnya ia sudah sangat membenci dirinya ini. Tapi meskipun begitu, Lord Muyun tetap berharap agar semua rekan-rekannya di masa lalu masih baik-baik aja. Jika tidak, ia pasti akan kembali ke 9 langit dan mengamuk habis-habisan ya lur ya. Sampai singkat cerita, keesokan harinya Lord Muyun pun sudah kembali ke kapal. Tapi di sana ia malah langsung dikagetkan oleh Master Shao yang membangunkannya dengan menggunakan pakaian yang cukup seksi. Jelas ia pun beranggapan kalau Master Shao ingin mengujinya lagi. Namun di sana Master Shao bilang kalau mereka sudah sampai ke Pulau Suensang. Tentunya ia membangunkannya pagi-pagi ini agar Lord Muyun menemaninya ke Pulau Suensa untuk melakukan sebuah bisnis. Alhasil Lord Muyun pun juga tak keberatan sama sekali dan mereka pun langsung pergi ke sana. Tapi di sana melihat Master Shao yang masih menggunakan piyama dan terlihat sangatlah senang, Lord kita juga sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata Master Shao sangatlah senang karena ia bisa kesini bersama dengan Lord Muyun. Apalagi saat ia merayu Lord Muyun dulu, Lord Muyun tak tertarik sama sekali yang menandakan kalau Lord Muyun sudah memiliki perasaan kepada cewek yang lain. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun malah tak mau membahas soal cinta. Berbeda dengan Master Shao melihat patung dari Yang Mulia Yun, ia malah membandingkannya dengan Lord Muyun yang sekarang yang katanya sangatlah jauh berbeda. Awalnya Lord Muyun mengatakan kalau patung itu adalah dirinya sendiri. Tapi Master Shao tak mau mempercayai yang membuat Lord Muyun pun menyuruhnya untuk mengganti pakaiannya agar mereka memasuki Pulau Suensa. Kemudian dengan pakaian yang layak, mereka pun akhirnya menemui penguasa pulau dan anaknya. Di sana layaknya pesan dari Lord Muyun kemarin, ia pura-pura tak kenal dengan Lord Muyun dan menyambutnya biasa aja. Sampai singkat cerita, penguasa pulau pun ternyata menyetujui ajakan kerjasama dari Papiliun Tianbao. Di mana untuk kedepannya masalah perdagangan antara Pulau Suensa dan beberapa pulau lainnya akan diserahkan kepada Papiliun Tianbao. Sontak Master Shao juga sangatlah senang akan hal itu. Bahkan ia menjanjikan kalau mereka pasti akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya di masa depan nanti. Tapi di sana untuk penguasa pulau, ia malah mengatakan kalau mereka selalu mengikuti ajaran leluhurnya. Di mana jika bukan karena Pulau Nansiu, Pulau Suensa mereka pasti sudah menduduki posisi lebih tinggi di 72 pulau ini. Namun sayangnya Pulau Nansiu selalu menjadi masalah bagi mereka. Sejadi Pulau Nansiu itu terletak 10 mil dari Pulau Suensa. Di mana pulau tersebut sangatlah berbahaya dan selalu memunculkan tangisan hantu di setiap tahunnya. Tapi yang membuat ia penasaran, meskipun sudah berdiri selama ribuan tahun, pulau tersebut tak memiliki harta sama sekali.
Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun malah tertarik untuk menjelajahi pulau tersebut. Namun jelas penguasa pulau awalnya melarangnya karena katanya pulau itu sangat bahaya. Bahkan ia akan mengumpulkan pasukan saja untuk mengawal Lord Muyun kita. Alhasil perkataan tersebut membuat Master Shao pun cukup curiga dengan hubungan di antara mereka. Yang pada akhirnya Lord Muyun lah yang mengatakan kalau penguasa pulau tak perlu sampai melakukan itu. Sontak penguasa pulau juga akhirnya pura-pura tak kenal dan menyerahkannya kepada Master Shao saja. Yang pada akhirnya di malam harinya Lord Muyun dan Master Shao beneran mendatangi Pulau Nanxiu. Di sana Master Shao langsung mengatakan kalau ia cukup curiga dengan Pulau Suwensa yang seperti takut dengan Lord Muyun. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya juga langsung pura-pura tak tahu dan beranggapan kalau mereka memang terlalu sopan. Tapi Master Shao bilang jangan remehkan piling wanita. Apalagi penguasa Pulau Suwensa tak hanya menyetujui kerja sama mereka, melainkan juga ingin mendapatkan dukungan dari beberapa pulau lain untuk menaikkan peringkat mereka. Tentunya ia sendiri akan pergi ke beberapa pulau lain untuk menegosiasikan akan hal ini. Jelas kali ini Paviliun Tianbao-nya akan berdiri di atas kaki sendiri. Namun di sana Lord Muyun tetap mengingatkan agar Master Shao tidak sombong dulu, karena memang Aula Lanjin dan Paviliun Bayangan takutnya tak akan mundur begitu saja. Bahkan mungkin mereka sudah berada di pulau ini untuk membunuhnya. Waduh. Yang tanpa diduga di saat itu juga lah mereka berdua malah mendapatkan sebuah serangan. Untungnya Lord Muyun aware akan hal itu dan berhasil menahannya. Tak hanya itu, seseorang yang menyerang mereka ini ternyata mengenal sosok dari Master Shao. Yang ternyata mereka ini adalah pembunuh dari Paviliun Bayangan, di mana ia bernama Gansi dan satunya bernama Tian Yun. Sontak Lord Muyun yang melihatnya langsung menyuruh Master Shao untuk menjelaskan kekuatan mereka. Sejadi kedua orang ini adalah pembunuh bintang emas dari Paviliun Bayangan, di mana Gansi sudah berada di ranah peribulu tingkat kedua dan sudah mempraktekkan teknik pedang tulang mati. Sementara untuk rekannya yaitu Tian Yun, ia sudah di ranah peribulu tingkat ketiga dan mempraktekkan kunci tulang. Alhasil karena sudah terkepung seperti ini, mau tak mau Lord Muyun pun mencoba meladeninya dan menyuruh Master Shao untuk pergi saja. Sontak Gansi juga tak keberatan sama sekali dan mereka pun melakukan adu bentrokan. Tapi di sana melihat Lord Muyun yang belum serius, Gansi malah merasa di atas angin dan mengatakan kalau Lord Muyun sangatlah lemah. Bahkan Zetian bisa meninggoy kemarin adalah hal yang sangat memalukan. Sementara untuk Lord Muyun, ia lagi-lagi menyuruh Master Shao untuk kabur saja. Namun jelas Master Shao menolak akan hal itu dan mengatakan kalau ia akan bertarung bareng. Alhasil Lord Muyun pun hanya mengatakan kalau alasannya menyuruhnya untuk pergi karena ia takut melukai Master Shao itu sendiri. Karena memang Lord Muyun sudah berniat untuk tarung serius, ya kan? Wede. Sontak melihat gerakan Lord Muyun yang sangatlah aneh, Gansi pun mulai ketar-ketir dan langsung mengaktifkan formasi miliknya. Tapi sayangnya this is Raja Peri tertinggi, ya kan? Dimana tak butuh waktu yang lama Lord Muyun berhasil menemukan titik lemah dari formasi dan bisa menghancurkannya. Jelas Gansi benar-benar sangatlah kaget karena Lord Muyun bisa mengetahui titik formasinya. Sedangkan untuk Tian Yun, ia tetap tak gentar sama sekali dan mengatakan kalau ia tak membutuhkan formasi untuk membunuh Lord kita itu. Sayangnya perkataannya barusan langsung dibungkam dengan niat pedang milik Lord Muyun. Bahkan tak butuh waktu yang lama, Lord Muyun juga langsung mengeluarkan teknik cakar hantu dan mengeksekusi Gansi di tempat itu. Sontak Tian Yun yang melihatnya, kali ini ialah yang dibuat kaget. Karena memang teknik cakar hantu itu adalah metode dari Pulau Suwensa atau teknik kitab darah kuno. Alhasil Lord Muyun yang melihat Tian Yun bisa mengetahuinya, ia pun sedikit memujinya. Tapi karena temannya sudah meninggoy, jadi ia akan menjadi korban yang berikutnya. Wede. Tapi di sana baru beberapa teknik dikeluarkan, tiba-tiba Lord Muyun malah mendapatkan serangan dari belakang. Yang ternyata serangan itu berasal dari seorang praktisi yang bernama Yin Zegen, ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil membunuh Gansi dan melanjutkan pertarungannya melawan Tian Yun atau pembunuh dari Paviliun Bayangan, tiba-tiba Lord Muyun kedatangan seorang tamu yang bernama Yin Zegen.
尹正恩。 Sontak Master Sao yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Berbeda dengan Lord Muyun, ia langsung menanyakan siapa pria tersebut. Apalagi setelah melihat kekuatannya, Lord Muyun sampai dibuat gentar. Bahkan ia bilang jika saja ia tak memegang pedang naga miliknya, takutnya ia bukanlah lawan darinya. Yang ternyata Yin Zegen ini adalah praktisi yang menduduki peringkat 99 di daftar surgawi. Tentunya ia sudah berada di ranah peribulu tingkat keempat. Jelas Master Sao masih bertanya-tanya kenapa Yin Zegen datang ke sini dan bahkan melawan mereka. Sedangkan untuk Yin Zegen, ia langsung mengetahui identitas dari Lord Muyun dan mengatakan kalau tujuannya ke sini memang untuk membunuhnya. Tapi meskipun begitu, ia tetap memuji Lord Muyun yang memang bukanlah praktisi biasa. Sontak Lord Muyun sendiri juga cukuplah kaget karena memang sebagai musuh Yin Zegen malah memujinya. Namun sayangnya Yin Zegen hanya bilang kalau ia memang selalu memuji seseorang yang akan ia bunuh. Waduh. Jelas Master Sao yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah panik. Apalagi sebagai praktisi di ranah peribulu tingkat keempat, Yin Zegen sudah bisa memulihkan tubuh dan jiwanya tanpa makanan sama sekali. Alhasil Lord Muyun yang juga menyadari itu, ia pun langsung menyusun sebuah rencana di mana ia akan menahannya sementara Master Sao akan mencoba melarikan diri. Awalnya Master Sao menolak akan hal itu. Namun Lord Muyun menjelaskan karena Yin Zegen sudah berani menyerang mereka di tengah jalan, maka ia pasti juga akan berani untuk menyerang Pavilion Tianbao. Oleh sebab itulah jika Master Sao tidak kembali sekarang, takutnya Pavilion Tianbao akan segera hancur. Berbeda dengan Yin Zegen, tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung memulai serangannya. Awalnya Lord Muyun yang memang tak siap, ia pun harus terkena serangan yang cukup telak. Sampai pada akhirnya Lord Muyun pun mengeluarkan teknik niat pedang kehampaannya untuk menahan musuh tersebut. Alhasil melihat Lord Muyun yang sudah mati-matian, Master Sao pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi di sana Yin Zegen yang melihatnya, ia pun hanya mengatakan kalau ia tak akan mengganggu Master Sao ataupun Pavilion Tianbao, melainkan tujuannya ke sini hanya untuk membunuh Lord Muyun kita. Namun sayangnya sebagai raja peri tertinggi, Lord Muyun tak menyerah begitu saja. Di mana kali ini ia pun mengeluarkan api surgawinya dan mencoba untuk menyerang. Tapi ternyata serangan tersebut hanyalah sebuah pengalihan belaka agar Lord Muyun bisa melarikan diri. Sontak Yin Zegen yang melihatnya benar-benar sangatlah marah dan bergegas mengejarnya. Tak hanya itu, menyadari kalau nafas Lord Muyun sudah tidak terdeteksi lagi, Yin Zegen malah tak segan-segan untuk mengorbankan Tian Yun menggunakan mutiaranya agar pencarian Lord Muyun bisa berjalan lancar. Alhasil setelah mengorbankan Tian Yun, ia pun menyuruh semua bawahannya untuk bergerak berpisah dan menemukan Lord kita itu. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana setelah menjelajahi pulaunya lebih dalam, Lord Muyun sampailah di sebuah goa. Yang tanpa diduga di dalam goa tersebut, Lord Muyun mendengar suara seseorang yang sedang memasak sup ikan. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi pria tersebut memasaknya menggunakan tungku suci kelas atas. Berbeda dengan praktisi ini, ia langsung mengetahui kalau Lord Muyun sedang mengintip. Bahkan ia langsung menyuruhnya untuk keluar dan menikmati sup miliknya. Tapi setelah itu ia pun menyarankan untuk segera pergi karena katanya tempat ini tidaklah cocok untuk Lord Muyun. Alhasil Lord Muyun pun langsung menceritakan kalau ia sedang dikejar oleh seseorang dan bersembunyi di goa ini. Yang tanpa diduga, praktisi ini hanya mengatakan seharusnya ketika Lord Muyun masuk ke sini, ia sudah pasti akan menjadi mayat. Tapi untungnya guru keduanya menyuruhnya untuk mengampuni Lord Muyun karena ia sudah terlalu banyak membunuh seseorang. Yang pada akhirnya sembari menawarkan sup miliknya, pria tersebut mengeluarkan sedikit kekuatannya. Namun di sana Lord Muyun yang melihat kekuatannya itu langsung mengatakan kalau guru keduanya seharusnya adalah Su Xiao. Bahkan untuk guru agungnya adalah raja peri tertinggi yaitu Yang Mulia Yun. Sontak doi yang menyadari kalau Lord Muyun bisa mengetahui itu benar-benar sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi di sana Lord Muyun hanya bilang kalau ia adalah guru agungnya yaitu sang raja peri tertinggi. Ya lur ya, wede. Namun jelas pria ini tak percaya begitu saja. Bahkan ia malah mengancam jika Lord Muyun berani berkata seperti tadi, maka ia akan membunuhnya.
Tapi lagi-lagi Lord Muyun tak gentar sama sekali. Di sana ia pun akhirnya mengatakan identitas dari pria ini yang ternyata bernama Ye-Kyu dari keluarga Ye, salah satu keluarga terbesar di Kekaisaran Tianyun. Namun sayangnya di masa lalu keluarga Ye-nya ini dihancurkan oleh Gunung Suangkong dan hanya menyisahkan Ye-Kyu saja. Di sanalah Ye-Kyu sangatlah dendam dengan Gunung Suangkong dan selalu mencoba untuk balas dendam. Sampai ia pun bertemu dengan seseorang yang bernama Muyun. Jelas karena ia sangatlah mengaguminya, ia pun sampai memohon untuk dijadikan murid. Selain itu, Su Xiao yang pada saat itu memang bersama dengan Lord Muyun juga memutuskan untuk menjadikannya sebagai murid. Jadi bisa disimpulkan Ye-Kyu ini adalah murid dari Su Xiao sekaligus murid dari Lord Muyun itu sendiri. Namun lagi-lagi Ye-Kyu masih tak percaya karena katanya guru agungnya atau Raja Peri sudah berada di ranah Heavenspan. Jauh berbeda dengan Lord Muyun yang hanya berada di ranah Peri Bulu tingkat ke-1. Selain itu, ia juga sudah hidup selama 10.000 tahun dan tak mungkin mempercayai bocah sepertinya. Tapi lagi-lagi Lord Muyun tak menyerah begitu saja, di mana kali ini ia pun menceritakan kebiasaan Ye-Kyu di masa lalu ketika ia masih menjadi muridnya dulu. Dari setiap pagi ia selalu merapikan tempat tidurnya sampai menyiapkan secangkir teh yang terbuat dari teratai salju. Alhasil setelah mendengar itu, Ye-Kyu pun mau mempercayai dan menyebut Lord Muyun sebagai gurunya. Apalagi Lord Muyun juga menceritakan kalau dulu ketika Ye-Kyu membangkitkan tubuh roh suci, ia malah terkena sebuah parasit. Sontak Lord Muyun dan Su Xiao lah yang mencoba menyelamatkannya. Bahkan Lord Muyun rela menggunakan 1000 tahun kultivasinya demi membuka meridiannya agar ia menerobos ke ranah 3 putaran. Alhasil lagi-lagi Ye-Kyu pun langsung terdiam dan memberikan hormatnya kepada gurunya itu. Terlebih lagi meskipun 10.000 tahun sudah berlalu, ia masih ingat dengan semua kejadiannya. Yang pada akhirnya Lord Muyun lah yang menenangkannya dan menanyakan kenapa Ye-Kyu bisa di sini bahkan sampai 10.000 tahun. Yang ternyata semenjak meninggalkan 3.000 dunia kecil, ia selalu mencoba untuk menerobos ke ranah Peri Bulu tingkat 10 dan terus berlatih. Tapi guru keduanya yaitu Su Xiao malah mengatakan kalau api di hatinya sudah terpengaruh oleh iblis yang membuat ia pun dibawa ke tempat ini. Di mana tanpa seizin dari Su Xiao, ia tak boleh keluar dari goanya sama sekali. Yang tanpa diduga Su Xiao sudah 10.000 tahun tidak kembali. Tentunya sebagai murid ia juga tak berani keluar dan tetap di sini ya lur ya. Waduh. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan hanya mengatakan dalam 10.000 tahun ini dunia sudah banyak sekali berubah. Sementara untuk Ye-Kyu, ia pun langsung menanyakan keadaan dari guru keduanya itu. Yang sudah jelas Lord Muyun hanya mengatakan kalau Su Xiao tak akan menghukumnya lagi karena memang Su Xiao sejatinya sudah meninggal. Sontak Ye-Kyu yang baru mengetahui kebenaran ini, ia pun benar-benar marah besar dan menanyakan siapa yang membunuh guru keduanya. Alhasil Lord Muyun pun bilang pembunuhnya adalah Gunung Suangkong. Jelas sebagai seorang murid, Ye-Kyu pun hanya berjanji jika ia tak bisa memusnahkan Gunung Suangkong, maka ia tak layak disebut sebagai manusia. Wede. Tapi sayangnya di saat itu juga Yin Zegen dan pasukannya pun malah tiba di goa mereka. Tentunya melihat Lord Muyun yang ternyata bersembunyi di sini, ia pun langsung berniat mengeksekusinya. Sedangkan untuk Lord Muyun, ia pun hanya mengatakan kepada Ye-Kyu kalau gurunya yang sekarang ini masih sangatlah lemah. Oleh sebab itulah ia akan menyerahkan semua musuhnya ini kepada Ye-Kyu. Yang sudah jelas Ye-Kyu tak keberatan sama sekali. Berbeda dengan Yin Zegen, ia masih merasa di atas angin dan mengatakan kalau mereka lah yang akan ia bunuh dan akan ia jadikan sup juga. Aduh. Tapi sayangnya sebagai murid dari Su Xiao sekaligus Raja Peri, Ye-Kyu benar-benar overpower, di mana tanpa bergerak sedikit pun ia sudah bisa meratakan semua pasukan musuh. Bahkan Yin Zegen juga tak sempat berbuat banyak dan harus dieksekusi dengan mudah, ya kan? Wede. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia pun hanya tersenyum tipis. Cerita berlanjut di mana setelah Ye-Kyu berhasil membunuh Yin Zegen kemarin, Lord Muyun langsung mengajaknya untuk meninggalkan goa ini. Di sana ia bilang setelah 10.000 tahun lamanya, 3.000 dunia kecil ini masih sangatlah asing bagi mereka. Oleh sebab itulah mereka tetap harus berhati-hati. Apalagi hari ini Lord Muyun akan mengajaknya pergi keluar dan melihat dunia bersama-sama. Sontak Ye-Kyu juga tak keberatan akan hal itu dan pasti akan nurut saja.
Alhasil Lord Muyun pun bilang 10.000 tahun yang lalu sebenarnya mereka bisa saja untuk mengubah dunia. Sama halnya dengan sekarang, meskipun sedikit sulit tapi mereka tetap bisa melakukannya. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun mengatakan karena di luar sana ada beberapa orang yang ingin membunuhnya, jadi mereka akan mulai mengincarnya terlebih dulu. Sementara di luar atau di kapal Papiliun Tianbao, tanpa diduga Jin Buyi dan Master Ying sudah berada di sana. Tentunya sesuai prediksi kemarin, mereka beneran tak tinggal diam dan ingin balas dendam. Sontak Master Shao yang melihatnya benar-benar sangatlah kesal. Bahkan ia pun sedikit mengancam kalau ayahnya pasti tak tinggal diam. Sayangnya Master Ying tak peduli akan hal itu. Di sana ia bilang kalau Master Papiliun Tianbao belum keluar dari pengasingannya selama bertahun-tahun. Jadi ia juga tak akan mengetahui apa yang akan terjadi di sini. Yang ternyata mereka berdua ini juga tidaklah sendirian. Bahkan tepat di belakangnya sudah ada seseorang yang menyuruhnya untuk segera bergerak dan membunuh Master Shao kita. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Master Ying pun langsung mengeluarkan palu miliknya. Sontak asing yang melihatnya, ia pun secara refleks langsung melindungi Master Shao-nya. Tapi tanpa diduga, meskipun bukan palu Hautian, asing tetap dibuat kewalahan dan harus menerima serangan telak. Jelas mereka yang melihatnya langsung merasa di atas angin dan mengatakan kalau di dunia ini kekuatan adalah segalanya. Bahkan Jin Buyi langsung memprovokasi dan menanyakan di mana keberadaan dari Lord Muyun kemarin. Tentunya ia pun juga sedikit menyinggung soal perasaan yang katanya tidaklah berharga di dunia ini. Karena memang semakin kuat seseorang, maka semakin sedikit juga mereka merasakan cinta. Tapi sayangnya di saat itu juga lah terdengar suara dari Lord Muyun, di mana Lord Muyun langsung sedikit memuji Jin Buyi yang meskipun terlihat seperti batang kayu, tapi ia juga bisa berbicara dengan bagus. Waduh. Sontak mereka yang melihat kedatangan dari Lord Muyun benar-benar sangatlah kaget dan menanyakan di mana keberadaan dari Yin Zegen. Yang ternyata mereka lah dalang dibalik datangnya Yin Zegen kemarin. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan mungkin Yin Zegen sudah meninggoy dimakan oleh monster yang ada di sini. Alhasil Master dari Papiliun Bayangan yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah sekaligus tidak menyangka. Terlebih lagi Yin Zegen adalah pembunuh bayaran di tingkat emas. Bahkan karena Lord Muyun juga sudah membunuh Xin Zetian, maka mereka pun langsung turun tangan semua. Tapi di sana Lord Muyun juga tak gentar sama sekali. Tentunya ia pun langsung menyuruh Master Shao untuk beristirahat dan serahkan semuanya kepadanya. Yang ternyata satu-satunya alasan kenapa Lord Muyun tak takut ini karena ia sudah menguasai pertahanan kibawaan yang menandakan kalau ia sudah menerobos kerana peribulu tingkat kedua. Sontak semua pun lagi-lagi dibuat kaget, apalagi Lord Muyun baru saja menerobos kerana peribulu, tapi ia sudah berada di tingkat 2. Bahkan sekelas jenius aja setidaknya membutuhkan waktu 1 tahun. Sementara untuk Lord Muyun di sana tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menantang semuanya. Alhasil keempat musuhnya pun juga tak keberatan sama sekali dan langsung memberikan serangannya secara bersamaan. Sontak Master Shao yang melihatnya tetap saja dibuat panik karena katanya meskipun itu adalah pertahanan kibawaan, tapi jika sudah digempur oleh praktisi derana peribulu pasti akan hancur juga. Namun tanpa diduga berbeda dengan pertahanan milik Lord Muyun, di mana pertahanannya malah tetaplah kokoh dan tak tertembus sama sekali. Yang ternyata Lord Muyun ini memiliki pertahanan kibawaan ganda ya lur ya. Alhasil meskipun ia digempur oleh praktisi sekaligus, Lord kita tetap bisa memberikan perlawanannya. Di sana ia pun hanya bilang ketika seseorang sudah menganggap bodoh musuhnya, maka di saat itu juga lah mereka sudah menjadi bodoh. Waduh. Sontak Master Ying pun semakin marah dan kembali menggempurnya habis-habisan. Tapi lagi-lagi hal itu sia-sia. Bahkan Lord Muyun bisa dengan mudah memberikan serangan balik. Jelas hal itu membuat Master Ying pun semakin kesal. Terlebih lagi tubuh emas kacanya malah bisa di-counter dengan mudah. Sementara untuk Lord Muyun di sana ia pun malah menantang semuanya dan menyuruhnya untuk maju bersama-sama. Namun melihat kedua master dari Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan yang diam saja, Lord Muyun juga sedikit memprovokasinya dan mengatakan kalau mereka sudah takut. Alhasil salah satu master pun malah mengancam dan mengingatkan kalau Lord Muyun sudah membunuh praktisi cantik dari sekte Sengsu yaitu Nona Chai. Bahkan ia juga sudah membunuh tuan muda dari istana Jiuhuan yaitu Han Tianyu.
Jelas jika kedua sekte tersebut mengetahui kalau Lord Muyun masih hidup, mereka pasti akan mengincarnya habis-habisan. Tapi sayangnya Lord Muyun tak gentar sama sekali. Terlebih lagi prinsipnya hanya satu, di mana jika orang tidak menyakitinya, maka ia juga tak akan menyakitinya. Namun jika seseoranglah yang menyerangnya, maka ia akan membalasnya berkali-kali lipat. Tuh deh. Alhasil ia pun lagi-lagi menantang mereka semua untuk bertarung. Tapi di saat itu juga lah tiba-tiba Tuan Muda Lun Wuchang dan beberapa pasukannya pun juga datang ke sana. Yang tanpa diduga Pulau Polo dan Pulau Guiku bersedia bergabung dengan dirinya hanya untuk melawan Lord Muyun kita. Awalnya Lord Muyun sedikit menyinggungnya karena memang Pulau Tianlun adalah pulau terbesar di 72 pulau. Tapi Tuan Muda Wuchang malah melakukan hal memalukan seperti ini. Namun di sana Tuan Muda Wuchang tak peduli sama sekali karena katanya Lord Muyun sebagai pendatang baru sudah mengganggu terlalu banyak kepentingan di sini. Oleh sebab itulah ia bahkan mengajak Aula Lanjin dan Papilun Bayangan untuk bergabung juga dalam melawan Lord Muyun kita. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya ia pun hanya tertawa tipis karena memang dengan mereka bergabung mereka belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi di sana mereka sudah tak mau basa-basi lagi dan langsung memberikan serangannya. Bahkan mereka langsung bergerak semua dan menggempurnya habis-habisan. Untungnya sebagai raja peri tertinggi, Lord Muyun masih memiliki beberapa trik dan berhasil memberikan perlawanan sengit. Namun tak bisa dipungkiri karena musuh terlalu banyak, Lord Muyun pun akhirnya memanggil Yekyu untuk keluar. Yang sudah jelas dengan sedikit auranya saja, Yekyu sudah berhasil menghentikan pertarungannya. Bahkan Yin Buji dan Master Ying yang melihatnya langsung dibuat gentar dan mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya Lord Muyun tak mau melepaskannya begitu saja dan langsung mengeksekusi mereka berdua. Sementara untuk Tuan Muda Wuchang, ia benar-benar dibuat kaget karena memang dua master dari Aula Lanjin dan Papilun Bayangan sampai dibuat diam dengan kedatangan dari Yekyu ini. Tentunya Master Shao juga bertanya-tanya sebenarnya siapa pria tersebut. Sedangkan untuk Lord Muyun ia malah mengatakan jika mereka masih belum puas, mereka bisa memanggil Xin Nitian dan Lan Sheng Tian untuk membunuhnya. Sontak dua master pun lagi-lagi dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya siapa Yekyu ini. Apalagi Doi yang notabene sangatlah kuat malah bersedia mengikuti Lord Muyun kita. Sama halnya dengan master cewek, ia malah berpikir untuk merekrut Yekyu ke paviliunnya. Tapi sayang Lord Muyun sudah mengetahui niat tersebut dan menegaskan meskipun dengan nyawa sekalipun ia tak akan menukarkan rekannya ini. Selain itu, Lord Muyun juga mengatakan sebenarnya perselisihan antara Aula Lanjin, Papilun Bayangan dan Papilun Tianbao tak ada urusan dengan dirinya. Namun karena mereka ingin membunuhnya, maka hal ini juga menjadi urusannya. Oleh sebab itulah Lord Muyun langsung memerintahkan Yekyu untuk membunuh dua master tersebut. Yang sudah jelas mereka yang memang tak siap tak bisa berbuat banyak, ya kan? Tapi di saat itu juga lah tiba-tiba muncullah seorang tetua yang mencoba menghentikan pertarungannya. Di mana ia bilang jika semuanya bisa diselesaikan baik-baik, lalu kenapa harus bertarung? Waduh. Cerita berlanjut di mana ketika Lord Muyun dan Yekyu sedang mengajar orang-orang dari Papilun Bayangan dan Aula Lanjin, tiba-tiba muncullah seseorang yang mencoba menghentikan pertarungannya. Yang ternyata pria ini adalah ketua dari Papilun Bayangan yang bernama Xin Yitian. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia pun langsung menyinggungnya karena memang ketua mereka bahkan sampai turun tangan. Sementara untuk ketua Xin sendiri, ia pun malah sedikit memuji Lord Muyun yang memang sudah sampai sejauh ini. Bahkan ia juga tak menyangka kalau Lord Muyun tak hanya mempesona di benua Zhongzhou-nya saja, melainkan ia juga sangatlah mendominasi ketika berada di 3000 dunia kecil. Tapi di sana Lord Muyun yang mendengarnya langsung mengetahui kalau bacotan itu hanyalah pancingan belaka. Jelas karena ketua dari Papilun Bayangan sudah turun tangan, artinya ketua dari Aula Lanjin juga pasti ada di sini. Dan benar saja di saat itu juga lah ketua dari Aula Lanjin yang bernama Lan Sheng Tian tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Untungnya Yekyu sudah siap akan hal itu dan bisa dengan mudah menahan serangannya.
Sontak para master yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget karena memang ketua Sengtian ini dikenal sebagai salah satu dari 3 raksasa yang paling menakutkan. Tapi di hadapan dari YQ ia malah tak bisa berbuat banyak. Bahkan ia lagi-lagi menanyakan siapa YQ sebenarnya. Berbeda dengan Master Shao, di sana melihat 2 ketua yang sudah turun tangan, ia pun benar-benar sangatlah kesal. Apalagi yang mereka hadapi ini hanyalah seorang praktisi yang masih sangatlah muda. Namun di sana mereka hanya bilang kalau tujuannya adalah Lord Muyun bukanlah Master Shao kita. Jelas Master Shao tak akan disentuh sama sekali. Yang ternyata 2 ketua ini sudah diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh Lord Muyun kita. Bahkan jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan 100 juta kristal roh kelas menengah. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun langsung menghampiri Master Shao dan mengingatkan, jika di sini memang ada pertarungan, maka Master Shao langsung bergegas pergi saja dan tak usah memperdulikannya. Tak hanya itu, Lord Muyun yang baru mengetahui kalau kepalanya sudah dihargai 100 juta kristal roh, ia juga tak heran sama sekali kenapa 2 ketua sampai turun tangan. Namun ia juga mengingatkan sebelum melawan dirinya, mereka harus bisa melewati muridnya dulu yaitu YQ. Alhasil mereka yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Apalagi setelah melihat kekuatan YQ sebelumnya, mereka pun sadar jika dibiarkan begitu saja, YQ ini pasti akan menjadi sebuah ancaman. Tapi sayangnya sebagai murid dari 2 tokoh besar di masa lalu, YQ pun langsung menunjukkan kekuatannya dan mengeluarkan teknik tubuh hantu suci tertinggi. Sontak mereka yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena ternyata teknik ini adalah teknik yang dibangkitkan oleh Raja Pri dan Susiao 10.000 tahun yang lalu. Sama halnya dengan Lord Muyun, ia juga tak mau membiarkan identitas YQ ketahuan dan bergegas untuk menghentikannya. Alhasil setelah melihat teknik tubuh barusan, para ketua ini pun langsung ketar-ketir. Bahkan mereka sampai bilang kalau ini hanyalah kesalahpahaman ya lur ya, waduh. Bahkan mereka yang awalnya ingin mendapatkan 100 juta kristal roh, sekarang sudah tak berani macam-macam dan memutuskan untuk segera mundur. Sementara untuk Lord Muyun sendiri, ia pun langsung beranggapan kalau seseorang yang menyuruhnya ini pasti adalah Istana Surgawi Jihuan atau Gunung Suangkong. Yang ternyata perintah tersebut memang dari mereka, terutama Istana Surgawi Jihuan. Tapi setelah melihat kekuatan dari YQ tadi, mereka sudah benar-benar dibuat down dan memutuskan untuk segera pergi. Namun tanpa diduga, di saat itu jugalah muncullah seorang praktisi lagi dengan kekuatan yang sangat besar. Yang ternyata ini adalah Master Bao atau Master asli dari Pavilion Tianbao sekaligus ayah dari Master Shao. Tak hanya itu, ia juga mengajak satu rekannya yang bernama Leng Jian yang memang sudah memiliki niat pedang yang sangat tinggi. Bahkan sekelas Lord Muyun yang melihatnya sampai dibuat kaget dengan kekuatan dari niat pedang tersebut. Awalnya YQ yang melihatnya, ia pun langsung menganggapnya sebagai musuh. Tapi jelas Lord Muyun menegaskan kalau ini bukanlah musuh. Tentunya untuk saat ini YQ hanya perlu mengendalikan teknik tubuhnya saja. Sementara untuk para ketua ini, mereka lagi-lagi dibuat gentar. Bahkan mereka menegaskan kalau masalah ini sudah dibuat oleh Master Ying dan Jin Buyi. Namun karena mereka berdua sudah meninggoy, jadi mereka sudah tak mau mempermasalahkannya. Bahkan tujuan mereka kesini hanya untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi ya lur ya, waduh. Tak hanya itu, mereka bahkan menjanjikan mulai sekarang apapun yang terjadi di 72 pulau mereka tak akan ikut campur lagi. Untungnya Master Bao masih mau mengampuninya dan menyuruh mereka untuk segera pergi, ya kan? Tapi berbeda dengan Master Shao, di sana ia malah sangatlah marah dengan ayahnya yang datang sudah terlambat. Bahkan ia akan melaporkan kepada ibunya nanti. Sontak hal itu membuat Master Bao pun cukuplah panik dan menawarkan karena Pulau Tianlun, Pulau-Pulau dan Pulau Koko ingin menyerangnya, maka ia pun menyuruh Master Leng untuk membunuhnya. Namun lagi-lagi ketika Master Leng mau mengeksekusi ketiga orang tersebut, Master Shao malah mengatakan kalau mereka tak perlu membunuhnya. Yang pada akhirnya sang ayah pun mengatakan kalau ia akan menyerahkan urusan perdagangan di 72 pulau kepada anaknya semua. Tapi jika ada yang berani mengganggunya lagi, maka ia juga tak akan segan-segan. Alhasil Master Shao pun sangatlah senang dan mereka juga bergegas masuk ke dalam kapal termasuk Lord Muyun kita. Tentunya menyadari kalau selama ini Lord Muyun lah yang selalu menjaga Master Shao, Master Bao benar-benar berterima kasih.
Jelas ia juga tak menyangka Lord Muyun yang masih sangatlah muda sudah menguasai niat pedang dan menjadi master dari praktisi hebat seperti YQ. Bahkan Master Leng yang menyadari kalau niat pedangnya sudah 40% juga sedikit memujinya. Tapi di sana ketika YQ mau memberikan hormat padanya, Master Leng malah terlihat takut dan menyuruhnya untuk tidak terlalu formal, ya kan? Waduh. Sedangkan untuk Master Bao, ia lagi-lagi masih memuji Lord Muyun. Bahkan ia bilang wajar saja Kaisar Rocake pada saat itu sampai turun tangan. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kaget karena Master Bao mengetahui akan banyak hal. Yang sudah jelas Master Bao bilang meskipun Papiliun Tianbao-nya tidak fokus pada perdagangan informasi, tapi ia tetap memantau dan mengetahui beberapanya. Tentunya menyadari kalau Lord Muyun bukanlah orang biasa, ia pun meminta agar Lord kita tetap menjaga anak gadisnya. Selain itu, ia juga memberitahukan kalau pertempuran peringkat takdir surgawi generasi baru juga akan segera dimulai. Jelas ia pun menyuruh Master Shao untuk ikut serta di pertempurannya. Sontak Master Shao yang mendengarnya ia pun cukuplah kaget karena memang di pertempuran sebelumnya ia tidak diizinkan ikut karena yang mengurusnya adalah Aula Lanjin. Tapi di sana sang ayah bilang untuk pertempuran yang kali ini tidak diurus oleh Aula Lanjin melainkan diurus oleh Gunung Suangkong. Sejadi hadiah yang akan diberikan oleh Gunung Suangkong tidaklah main-main, di mana setiap murid berbakat yang menduduki peringkat takdir surgawi akan diberikan hadiah khusus yaitu dapat memasuki reruntuhan naga kuno. Tapi sayang untuk reruntuhan naga kuno sendiri tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, melainkan yang ia tahu reruntuhan naga kuno ini sangat ditakuti oleh praktisi di ranah peri bulu. Bahkan rumornya reruntuhan naga kuno yang kali ini juga terkait dengan prasasti surgawi 9 roh. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung mengatakan kalau prasasti 9 roh itu dibagi menjadi 9 bagian, di mana yang ada di tubuhnya ini hanyalah sebagiannya saja. Selain itu, selama 10.000 tahun ini ia sendiri bahkan tak pernah mendengar soal prasasti ini. Jadi ia juga sangatlah penasaran. Sementara untuk Master Bao, ia pun menyuruh anaknya untuk ikut serta dalam pertempurannya. Bahkan kalau bisa, Master Shao harus meraih daftar peringkat agar ia bisa memasuki reruntuhan tersebut. Jelas Master Shao yang mendengarnya malah sangatlah kesal karena memang ia masih harus memperbaiki bisnis di 72 pulaunya. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan jika ia sudah menyelesaikan semua bisnisnya, maka barulah mereka akan membahasnya lagi. Alhasil Master Shao pun mengajak Lord Muyun untuk segera pergi. Di sana Master Bao yang melihatnya hanya mengatakan untungnya Lord Muyun bukanlah musuh mereka. Karena memang dari penampilan saja ia sudah mengetahui kalau Lord Muyun ini bukanlah orang biasa. Apalagi Master Leng juga mengatakan jika YQ benar-benar menggunakan tubuh hantunya tadi, ia pasti bukanlah apa-apa. Wede. Balik lagi ke Lord Muyun, di sana Master Shao yang menyadari kalau Lord kita sudah menyembunyikan tubuh Ki Gandanya, ia pun juga sangatlah kesal. Sontak Lord Muyun pun hanya mengatakan ketika ia dikejar oleh Yin Zaigen kemarinlah ia baru menciptakan tubuh tersebut. Yang pada akhirnya di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba penguasa Pulau Lun pun menghampiri. Bedanya doi yang sebelumnya ingin mencari masalah dengan Papiliun Tianbao sekarang malah sangatlah sopan. Jelas Master Shao yang melihatnya hanya tertawa tipis dan mengatakan mulai sekarang ialah yang akan mengurus semua bisnis di 72 pulau. Tentunya ia pun menyuruh penguasa Lun untuk mengumpulkan semua penguasa dari 72 pulaunya untuk berkumpul di pulau ini. Yang sudah jelas tanpa protes sedikit pun doi langsung mengiyakannya ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah menyuruh penguasa Lun mengumpulkan para penguasa di 72 pulau kemarin, Master Shao dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pulau yang lain. Di sana di perjalanan karena tak ada apa-apa, jadi mereka pun memutuskan untuk memancing. Tapi sayangnya Lord Muyun yang memang tak pandai dalam memancing, ia pun malah merasa bosan dan bertanya-tanya kenapa sudah tak ada lagi orang yang menyerang mereka. Yang sudah jelas Master Shao pun mengatakan karena kemarin mereka sudah menundukkan 72 pulau, jadi sekarang tak ada satupun yang berani mengganggu mereka lagi. Berbeda dengan Master Bao, di sana ia hanya bilang kalau memancing juga bisa menenangkan pikiran. Apalagi mereka juga harus bersiap-siap dalam turnamen peringkat takdir surgawi dari Gunung Suangkong nanti. Tentunya Lord Muyun dan anaknya lah yang akan mewakili Papiliun Tianbao. Sampai singkat cerita terlihat ikan yang didapat oleh Master Bao sudah sangatlah banyak.
Berbeda dengan Lord Muyun yang masih belum mendapatkan satu ikan pun. Untungnya di sana Yekyu pun mengatakan kalau ia sangat menginginkan sup ikan. Dan oleh sebab itulah Lord Muyun langsung menyerahkan pancingannya kepada Yekyu. Sementara Lord Muyun sendiri, ia pun langsung menghampiri Master Sao dan menanyakan dalam turnamen nanti sekte mana yang harus mereka waspadai. Awalnya Master Sao pun sedikit menyinggungnya karena memang Lord Muyun yang tak bisa dalam memancing malah mengalihkan pembicaraan. Apalagi Yekyu yang baru turun tangan sudah mendapatkan banyak ikannya. Tapi meskipun begitu, Master Sao mengatakan kalau Tianyu dari sekte Tiandan merupakan salah satu yang terkuat. Namun tenang, sekte Tiandan adalah teman dari Papilionnya. Dijelaskan Tianyu ini dijuluki sebagai alkemis terbaik di kelas rendah. Tapi di sana Lord Muyun yang memang tak mau kalah langsung membahas soal pil suci 10 pola yang ia buat kemarin. Yang sudah jelas Master Sao bilang kalau Tianyu memang masih berada di bawah dari Lord Muyun. Bahkan ia hanya bisa membuat 7 pola saja. Namun di sana sang ayah juga mengatakan agar anaknya membicarakan juga soal kakak Sunya karena memang ia merupakan murid paling berbakat yang ada di sekte Shiju. Di mana rumornya ia merupakan penempas senjata kelas rendah yang tak ada tandingannya. Tapi lagi-lagi Master Sao yang sudah mengetahui kemampuan dari Lord Muyun, ia pun mengatakan kalau Lord Muyun jauh lebih baik dari mereka. Sampai pada akhirnya Lord Muyun lah yang menanyakan siapa yang terhebat di 72 pulau ini. Alhasil mereka pun mengatakan kalau ia adalah Gu Feyang. Tapi sampai saat ini tak ada yang tahu siapa doi sebenarnya. Melainkan yang mereka tahu 10 tahun yang lalu Feyang bisa membuat pil 9 pola. Tak hanya itu, 5 tahun yang lalu ia juga berhasil menempas senjata suci kelas rendah. Bahkan 2 tahun yang lalu Feyang akhirnya muncul kembali dengan menggunakan formasi Ro tingkat menengah untuk membunuh Master Dirana Pribulu tingkat keempat. Tentunya Feyang ini adalah yang terkuat karena ia sama seperti Lord Muyun yang menguasai akan banyak hal, termasuk dari segi alkemis, persenjataan, dan juga formasi. Jelas Master Bao hanya mengingatkan jika nanti Lord Muyun bertemu dengannya, maka ia harus berhati-hati. Sontak Lord Muyun yang memang sangat suka akan tantangan, ia pun benar-benar sangat tertarik. Sampai Axing pun datang dan mengabarkan kalau ada berita terbaru. Yang ternyata berita itu dari Gunung Suangkong yang akan segera membuka reruntuhan naga kunonya. Di mana semua peserta disuruh berkumpul dulu di kota Kong yang ada di Gunung Suangkong. Alhasil mereka pun langsung berniat untuk pergi ke sana. Tak hanya itu, ternyata sang ayah ini juga sudah mempersiapkan sebuah ide dan sudah menyebarkan rumor kalau Lord Muyun dan anaknya sudah bertunangan. Jadi ketika berada di kota Kong nanti mereka harus seperti seorang pasangan, ya kan? Waduh. Awalnya Master Sao yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah. Tapi karena sudah tersebar, mau tak mau mereka pun melakukannya. Di mana sesampainya di kota Kong, Master Sao hanya meminta agar Lord Muyun memainkan perannya dengan baik. Sampai mereka pun memutuskan untuk datang ke penginapan dulu dan memesan 2 kamar. Tapi sayangnya penjaga bilang kalau kamar di sini hanya tersisa 1. Jelas Master Sao lagi-lagi sangatlah kesal dan memaksa untuk meminta 2 kamar. Sontak hal itu membuat para tamu pun cukuplah kaget karena memang mereka yang sudah bertunangan malah memesan 2 kamar. Namun karena kamarnya memang tersisa 1, mau tak mau Lord Muyun pun mengiyakan dan memesan kamar tersebut. Tapi di sana di saat itu juga lah muncullah seseorang yang mereka bicarakan tadi, yaitu Tuan Muda Tianyu, ya kan? Tentunya Tuan Muda Tianyu yang melihatnya langsung mengatakan kalau kali ini Gunung Suangkong memberikan hadiah yang besar. Jelas satu-satunya alasan Master Bao mengirimnya ke sini pasti untuk merebut posisi daftar surgawi. Namun Master Sao yang mendengarnya malah langsung merendah dan mengatakan kalau ia tak sehebat Tuan Muda Tianyu yang selalu berada di posisi 100 besar. Alhasil mendengar itu Tuan Muda Tianyu malah menyinggung soal Lord Muyun dan menanyakan identitasnya. Yang sudah jelas Lord Muyun pun menegaskan kalau ia adalah menantu pilihan Master Bao sendiri sekaligus pengawal dari Master Bao. Bahkan ia juga merupakan Master Senjata kelas rendah dan Master Alkemis kelas rendah. Selain itu, Lord Muyun juga langsung merangkul ayangnya itu, ya kan? Waduh, King. Sontak Tuan Muda Tianyu yang memang suka dengan Master Sao, ia pun sangatlah kesal. Bahkan ia pun malah membahas soal pembunuhan Tianyu dari istana Jihuan kemarin yang juga bernama Muyun. Di mana setelah berhasil membunuhan Tianyu kemarin, Lord Muyun ini ternyata sudah berada di posisi 297 di daftar surgawi.
Tapi jelas Master Sao pun langsung mengatakan kalau Lord Muyun pengawalnya ini berbeda dengan Lord Muyun yang ia bicarakan. Bahkan Lord Muyun ini tidak berada di daftar peringkat sama sekali. Sampai di tengah-tengah perdebatan itu muncullah seseorang lagi yang bernama Kakak Su dari sekte Shiju. Di mana Kakak Su ini sangat membela Master Sao dan mengingatkan agar Tian Yu tidak bertindak gegabah. Bahkan mereka berdua pun juga saling menyapa. Tak hanya itu, menyadari kalau Pavilion Tianbao sudah merekrut orang jenius seperti Lord Muyun, ia juga sangatlah antusias. Sama halnya dengan Master Sao, ia lagi-lagi merendah dan mengatakan jika berbicara soal pemurnian senjata, sekte Shiju masih tak tertandingi di 3000 dunia kecil. Yang pada akhirnya menyadari kalau Lord Muyun ini memang berbakat, ia malah dengan santuy ingin merekrutnya ke sektenya. Yang sudah jelas Master Sao yang mendengarnya ia pun sangatlah kesal, ya kan? Waduh. Dan kemudian mereka pun menikmati lagi santuy-santuйnya. Di sana Master Sao yang melihatnya hanya mengatakan kalau di restoran ini ternyata sudah dipenuhi oleh orang-orang berbakat. Salah satunya adalah Mo Wuxing dari sekte Iblis Wuji. Sejadi sekte Iblis Wuji ini berada di wilayah pusat di 3000 dunia kecil, di mana sektenya sendiri didirikan oleh Pak Tuawan 1000 tahun yang lalu. Tapi sayang setelah kepergian dari Pak Tuawan, sekte Iblis Wuji mengalami masalah internal dan tidaklah sehebat dulu. Namun meskipun begitu mereka tetap tak bisa meremehkannya. Apalagi Mo Wuxing ini berada di posisi 10 besar di daftar surgawi. Sontak Lord Muyun yang menyadari kalau pendirinya adalah kakek Wan Wusheng, ia pun cukuplah kaget. Sejadi kalau kalian lupa, kakek Wusheng ini adalah senior dari Lord Muyun 10.000 tahun yang lalu, di mana ia sempat muncul di part 42 kemarin. Tapi di sana Master Sao yang mendengarnya malah menyuruh Lord Muyun untuk tidak bicara karena takutnya hal ini malah menyinggung Wuxing saja. Kemudian tak hanya Mo Wuxing, Master Sao juga mengenalkan satu jenius lagi yaitu Han Fengyu dari Istana Surgawi Jihuan. Yang tanpa diduga Fengyu yang menyadari kalau nama pengawal dari Master Sao adalah Lord Muyun juga, ia pun malah langsung mengancam kalau orang yang membunuh Han Tian Yu kemarin pasti akan meninggoy juga. Namun di sana karena doi hanyalah memberikan ancaman, Lord Muyun tak gentar sama sekali. Bahkan Master Sao juga langsung menyinggung seharusnya Feng Yu berterima kasih kepada Han Tian Yu karena memang dengan kematian dari Han Tian Yu ia bisa menjadi master muda di Istana Jihuan. Tapi jelas Feng Yu hanya mengatakan kalau Istana Jihuan memiliki banyak jenius berbakat. Bahkan saat ini junior Shin Meng Yao-nya sudah membangkitkan kekuatan spiritual dan sudah semakin kuat. Tentunya Lord Muyun yang sudah membunuh tuan mudanya kemarin pasti akan dibunuh juga oleh Shin Meng Yao ya lur ya. Waduh. Sontak Lord Muyun yang mendengar nama Meng Yao, ia pun hanya tertawa tipis, ya kan? Sampai di tengah-tengah obrolan itu muncullah satu praktisi lagi yaitu tuan muda Chen Yuan dari sekte 1000 formasi. Sontak Master Sao yang melihatnya ia pun sangatlah antusias karena memang dengan datangnya Chen Yuan ke sini artinya 3 jenius raksasa di 3000 dunia kecil akhirnya berkumpul semua. Dari jenius alkemis yaitu Tuan Muda Tian Yu, jenius pemurnian senjata Tuan Muda Su, dan jenius formasi yaitu Tuan Muda Chen Yuan. Tapi di sana Tuan Muda Chen Yuan hanya bilang untuk saat ini di sekte 1000 formasinya hanya junior Shin Ya yang sangat berbakat. Alhasil mendengar itu Lord Muyun pun sedikit tenang karena Shin Ya ternyata masih baik-baik aja. Sampai pada akhirnya mereka pun mendapatkan token identitasnya masing-masing dalam mengikuti turnamen nanti. Cerita berlanjut di mana token identitas untuk mengikuti turnamen pun akhirnya sudah terbagi. Dijelaskan siapapun yang mendapatkan tokennya berarti ia sudah memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan kuno. Tapi di sana di luar ternyata sudah ada Shin Meng Yao yang berniat untuk menantang praktisi terkuat yaitu Gu Feiang. Sontak Lord Muyun yang melihatnya juga cukuplah kaget. Apalagi Feng Yu dari Istana Jihuan juga mencoba membujuk Meng Yao agar tidak bertindak gegabah. Yang ternyata peraturan dari turnamennya orang yang memegang token bisa membawa satu pengawal untuk masuk bersama. Tentunya Feng Yu sebagai senior ia pun berniat membawa Meng Yao sebagai pengawalnya. Tapi jelas Meng Yao langsung menolak akan hal itu dan tetap ingin merebut token milik Gu Feiang. Terlebih lagi ia juga tidak sudi menjadi seorang pengawal.
国企需要你的令牌进入。 Sontak semua yang baru melihat sosok dari Meng Yao yang sebenarnya juga cukuplah kaget dengan kecantikannya. Namun mereka juga sedikit bertanya-tanya karena memang menantang Gu Fei yang notabene yang terkuat juga sangat gegabah. Apalagi selama ini Gu Fei yang benar-benar di atas angin dan tak ada satupun praktisi yang bisa mengalahkannya. Sementara untuk Gu Feang, ia pun hanya mengatakan agar Meng Yao tidak bertindak gegabah. Bahkan ia menyarankan untuk menuruti saja seniornya yaitu Feng Yu tadi. Tentunya ia tak perlu sampai menantangnya hanya demi ketenaran. Tapi tanpa diduga tujuan Meng Yao menantangnya ini memang untuk ketenaran karena katanya ia sedang menunggu seseorang. Oleh sebab itulah dengan ia bertindak mencolok, orang yang ia cari bisa menemukannya dengan mudah. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun hanya tersenyum tipis, ya kan? Yang pada akhirnya Gu Feang juga tak keberatan sama sekali dan langsung tarung serius. Namun tentunya Meng Yao menantangnya ini bukan tanpa persiapan sama sekali. Bahkan dengan kekuatan Phoenix S-nya, Meng Yao bisa memberikan perlawanan. Jelas Tuan Muda Chen Yuan yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang di antara jenius di daftar surgawi hanya ada beberapa orang saja yang bisa mengimbangi Gu Feang ini. Tapi untuk Meng Yao ia malah bisa memberikan perlawanan dan malah meremehkannya. Sama halnya dengan Lord Muyun, ia juga cukuplah kaget melihat kemampuan Meng Yao yang sudah meningkat. Bahkan Master Shao juga sedikit memuji kekuatan dari Phoenix S-nya. Sedangkan di pertarungan kali ini Meng Yao lah yang mulai tarung agresif dan memberikan perlawanan sengit. Bahkan ketika Gu Fei yang mengeluarkan teknik pedangnya, Meng Yao juga langsung menggunakan wujud dari Phoenix S-nya. Di sana Meng Yao lagi-lagi mengatakan kalau kemampuan dari Gu Feang ini sangat jauh dibandingkan dengan seseorang yang ia tunggu. Oleh sebab itulah ia tak mau bermain-main lagi dan langsung melemparkannya ke tempat nan jauh di sana, ya kan? Widih. Alhasil dengan ini Gu Feang yang dirumorkan sebagai yang terkuat malah dinyatakan kalah dalam berduel. Bahkan Meng Yao berhasil merebut token miliknya. Jelas Tuan Muda Tian Yu yang melihatnya juga sangatlah memujinya. Bahkan Tuan Muda Chen Yuan juga mengatakan sepertinya perjalanan menuju keruntuhan kuno nanti menjadi semakin menarik. Tak hanya mereka berdua, Master Shao juga mengatakan seseorang yang berhasil mengalahkan Gu Feang akan dijuluki sebagai yang terbaik. Tentunya tak hanya istana surgawi Jihuan yang akan melindunginya, melainkan Gunung Suangkong juga pasti akan mencoba membujuknya dalam merekrutnya. Sedangkan untuk Meng Yao sendiri, ia pun langsung menyuruh senior Feng Yu-nya lah yang akan menjadi pengawalnya. Bahkan untuk token milik senior Feng Yu langsung ia buangkan, ya lur ya, waduh. Jelas Lord Muyun yang melihatnya, ia pun malah langsung mengambil token tersebut. Yang tanpa diduga Meng Yao yang melihatnya, ia seolah-olah langsung tertarik dengan Lord kita dan merasakan sesuatu yang tidak asing lagi. Tapi sayangnya ketika ia mau menanyakan nama dari Lord Muyun, Master Shao pun langsung mengatakan kalau ini adalah pengawal pribadinya yang identitasnya tak boleh dibongkar. Bahkan ia langsung mengajaknya untuk segera pergi. Di sana Master Shao benar-benar sangatlah marah karena katanya Lord Muyun sudah bertindak gegabah. Tapi untuk Lord Muyun ia hanya mengatakan kalau Meng Yao pasti sudah merasakannya. Namun dengan keadaannya yang sekarang pasti ada sesuatu yang sulit untuk diungkap. Alhasil karena Master Shao juga tahu kalau Meng Yao itu adalah kenalan lama dari Lord Muyun, ia benar-benar tak menyangka kalau Meng Yao bisa sekuat ini. Yang pada akhirnya token yang ia dapatkan tadi langsung ia berikan kepada Ye Qiu untuk berjaga-jaga jika keadaan sudah mendesak. Karena katanya di dalam reruntuhan nanti pasti tidaklah sederhana. Sontak Master Shao yang mendengarnya malah menanyakan kenapa Lord Muyun sekalian tidak mengajak Ye Qiu saja. Tapi Lord Muyun ternyata sudah mengetahui aturan dari Gunung Suangkong, di mana untuk memasuki reruntuhan naga kuno pasti ada beberapa batasan. Dan benar saja tiba-tiba formasi besar pun muncul yang menandakan kalau turnamen akan segera dimulai. Di sana Master Shao yang melihatnya langsung menceritakan selain Raja Pri dan Su Xiao 10.000 tahun yang lalu, tak ada satupun orang yang berani langsung memasuki formasinya. Bahkan dalam 10.000 tahun ini juga tak ada satupun yang bisa membobol formasi tersebut. Selain itu, sekte 10.000 formasi yang dinilai adalah sekte terbaik di dunia aja jika dibandingkan dengan formasi dari Gunung Suangkong yang kali ini benar-benar berbeda. Karena memang formasinya digunakan untuk menyerang bukan untuk bertahan.
Yang pada akhirnya sebelum memasuki formasi reruntuhan kuno, Gunung Suangkong pun mengatakan soal peraturan dari turnamen, di mana setiap orang yang memiliki token hanya bisa membawa satu pengawal untuk masuk ke dalam. Bahkan pengawalnya juga harus berumur di bawah 100 tahun. Alhasil beberapa praktisi pun langsung bergegas masuk ke dalam reruntuhannya. Sontak Chen Yuan yang melihat formasi besarnya benar-benar sangatlah kaget karena setidaknya formasi ini adalah formasi roh tingkat atas yang dibentuk langsung oleh para master formasi. Sama halnya dengan Tuan Muda Tian Yu, ia hanya bilang kalau rumornya formasi pelindung ini berasal dari alam atas yaitu 1000 dunia besar. Yang pada akhirnya mereka pun juga memasuki reruntuhannya. Tapi berbeda dengan Master Shao, di sana ia langsung memeluk erat Lord Muyun kita. Yang ternyata setelah memasuki formasi nanti semua orang pasti akan terpisah. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung menjanjikan kalau ia pasti akan segera menemukannya dengan syarat Master Shao tidak mati duluan. Alhasil Master Shao pun hanya bilang meskipun kekuatannya tidak sehebat Lord Muyun, tapi ia juga tak akan bisa ditindas. Namun di saat itu jugalah tiba-tiba ada praktisi yang malah terbunuh ketika mau memasuki formasinya. Yang ternyata orang itu sudah berumur 100 tahun lebih. Jelas Gunung Suangkong lagi-lagi mengingatkan kalau orang yang boleh memasuki reruntuhannya hanyalah di bawah umur 100 tahun. Jika tidak, formasi pasti akan mendeteksinya dan membunuhnya di tempat itu meskipun ia seorang Heavenspan. Dengan ini YQ benar-benar tak bisa masuk ya lur ya. Yang pada akhirnya Lord Muyun dan Master Shao juga bergegas memasuki formasinya. Tapi di sana ternyata juga ada dua teman lama dari Lord Muyun yang langsung mengenalinya. Yang sudah jelas mereka ini adalah Zijian dan Senior Si dari sekte Gunung Pedang Surgawi kemarin. Sontak mereka yang melihatnya hanya mengatakan apapun yang terjadi, Lord Muyun masih menjadi bagian dari sekte mereka. Tentunya mereka benar-benar tak menyangka kalau Lord Muyun ternyata belum meninggal. Selain itu, Zijian juga sangatlah berterima kasih karena katanya jika bukan karena bantuan dari Lord Muyun, saat ini ia pasti masih jadi pecundang dan tak akan mahir menggunakan dua pedangnya. Jelas tujuannya datang ke reruntuhan kali ini untuk membalaskan dendamnya kepada Gunung Suangkong. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga bertanya-tanya kenapa Zijian mau balas dendam. Yang sudah jelas di masa lalu Zijian ini awalnya adalah murid dari Gunung Suangkong. Tapi tak tahu kenapa ia terlempar keluar dari Gunung Suangkong dan tangannya pun sudah hancur. Alhasil Lord Muyun yang baru mengetahuinya, ia pun hanya bilang agar mereka bertemu saja di reruntuhan nanti. Sampai singkat cerita Lord Muyun pun sudah memasuki reruntuhannya dan benar-benar terpisah dengan Master Shao. Tapi di sana baru beberapa langkah ia berjalan, Lord Muyun sudah melihat sekumpulan monster yang membunuh para manusianya ya lur ya. Waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di reruntuhan ini ia akan bertemu dengan lawan yang kuat? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.